masker ya, jadi nggak terlalu kedengeran sampai sini saudara. Tapi saya bisa lihat dari mimik mata saudara yang tersenyum. Haleluya, ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat yang bersukacita hari ini. Haleluya. Mungkin saya nggak bisa melihat ekspresi muka saudara, tapi saya bisa lihat dari gerakan tangan saudara, dari mata saudara, karena mata berbicara, amin. Haleluya. Biarlah hari ini di ibadah kedua ya, berarti setelah pengantin perdana, sekarang ibadah kedua new normal di era yang baru ini, harus terbiasa saudara dengan ada masker, dan saya menggunakan facial kami yang ada di mimbar, tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan ada di tempat ini, amin. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi hati kita, memenuhi setiap jemaat-jemaat Solideo yang hadir hari ini, amin. Biarlah kita mau lebih dekat lagi, kita mau lebih merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya, yang terus menyertai sepanjang masa-masa yang mungkin kita nggak pernah tahu bisa terjadi seperti ini, tapi Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Buktinya saudara dan saya masih bisa sama-sama di tempat ini. Puji Tuhan, sehat tanpa kurang suatu apapun, amin. Mereka menaikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Setiap hati kami, saya mau rasakan kasih-Mu, saya mau mengangkat tangan kami Tuhan, menyatakan syukur kami.
setiap kita datang kepada Tuhan, mari sembah Dia. Mari fokus kepada Tuhan Yesus dan biarlah terus naikkan pujian penyembahan-Mu menjadi dupa yang harum bagi Dia. Terima kasih Roh Kudus, kami boleh merasakan Engkau ada bersama kami. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau menyehatkan kami, Engkau menguduskan kami. Bahkan tempat ini dikuduskan, disucikan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menutup bungkus kami, sehingga pada ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami pulang membawa berkat-berkat rahmat-Mu. Kami pulang sehat, kami pulang dengan stamina iman yang luar biasa. Kami pulang dengan mujizat-Mu, kami pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan jalan keluar, kami pulang dengan rahmat-Mu ya Bapa. Terima kasih, mari isi hatimu Tuhan Kau sampaikan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, hamba-Mu juga yang menyampaikan. Tuhan memberkati. Tuhan terima kasih, inilah tanah hati kami yang terbaik. Berikan kepada kami juga telinga seorang murid untuk kami mendengar firman-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik semuanya ya. Ya, bangku full book ya, semuanya di book, semua di booking. Ya, musik bisa tetap ada di tempat. Ya, sahabat nanti balik. Baik Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, selaku ya kasih salam sehati. Ini salam sehati Bapak Ibu. Ya, salam sehati, perhatikan ya. Salam sehati ini adalah salam GBI ya buat kita semua, baik jemaat Tuhan yang lama maupun yang baru. Ya, Tuhan memberkati ya buat kita semuanya. Ada juga Pak Hengki, suami dari Bu Heni. Tuhan memberkati. Semua pastikan tetap pakai masker Bapak Ibu Saudara, kecuali yang pakai face shield. Saudara bisa double juga kayak Pak Tommy ya. Luar dalam semuanya pakai ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Selaku kita akan belajar hari ini ya tentang Yosua bin Nun. Selaku Yosua bin Nun, selaku kita perhatikan dia adalah salah satu ya pemimpin besar
umat Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita akan belajar siapa Yosua bin Nun, apa yang dilakukannya, Saudaraku, kemudian hal-hal apa yang dia terima, Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia punya pilihan yang tepat dalam hidupnya untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap mengiring kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Dia dari seorang yang zero menjadi seorang hero, Saudaraku, seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Di sini siapa Saudaraku mau dipakai Tuhan? Haleluya. Ada di sini hidupnya mau dipakai Tuhan? Nah, setelah belajar dari Yosua, mari kita belajar di dalamnya, maka kita akan menemukan banyak hal. Ya, siapa Yosua bin Nun, saudaraku, dan kita akan menerima berkat di dalamnya, dan apa makna dari sikap hidupnya, saudaraku, dalam menentukan pilihan. Nah, tema kita hari ini adalah tepat dalam memilih. Saudaraku, kita buka dalam Yosua pasal yang terakhir, ya, pasal yang terakhir, Yosua pasal yang terakhir, yaitu Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 dan 15. Sudah siap semuanya? Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semangat, kita akan bangkit diri, kita baca dua ayat ini menjadi pegangan kita hari ini. Saudara, siap? 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sebelah sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bagian yang Bapak Ibu Saudaraku dari kata tetapi kita akan membaca bersama-sama. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi tema kita adalah tepat dalam memilih. Bapak Ibu Saudaraku, ayat-ayat dan pasal-pasal di pasal ini adalah pasal-pasal terakhir Yosua bin Nun ketika hari tuannya. Ya, kitab Yosua sendiri, Saudaraku, ditulis itu menunjukkan tentang bagaimana kepemimpinan seorang Yosua bin Nun, Bapak Ibu Saudaraku, dalam menaklukkan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Saudaraku. Selepas dari hambanya Musa meninggal, maka Tuhan menunjuk Yosua bin Nun untuk menggantikannya. Saudaraku, tidak serta-merta Yosua bin Nun sedemikian rupa tampil, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sekali lagi kita akan belajar di dalamnya siapakah Yosua bin Nun itu, Saudaraku. Mari kita lihat pertama di dalam Ulangan pertama ayat 20 ayat 38. Ulangan pasal yang pertama ayat 38 berkata demikian. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana, ke tanah perjanjian. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu, ya. Saudara Islam, Tuhan yang pertama kita bisa lihat sekali lagi, tidak serta merta Yosua bin Nun memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, saudaraku. Tetapi dicatat sini siapakah Yosua bin Nun? Yosua bin Nun adalah pelayanmu, saudaraku. Apapun keadaan Bapak Ibu, pekerjaan, status Bapak Ibu, saudaraku, pastikan Bapak Ibu, saudaraku, di hadapan Tuhan segala sesuatunya Tuhan bisa berubah. Amin. Yang tergantung dalam hati kita, percaya kita kepada Tuhan. Kalau engkau mempercayai Tuhan dengan segenap hatimu, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudaraku, yakin percayalah bahwa masa depanmu adalah masa depan yang baik. Haleluya. Masa depan yang gemilang itu jadi firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Tetapi banyak orang meragukan dan berkata, siapa saya? Ya, kadang-kadang
menempatkan atau menyalahkan keluarga kita atau situasi, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku Islam surga, sekali lagi yang diawali dengan sesuatu yang nol, maka Yosua bin Nun, pelayan dari Musa, jongos, dulos, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, saudaraku, ditempatkan dimanapun, saudaraku, mari belajar untuk setia di dalamnya, ya. Tetapi bagi kita juga perlu upgrade diri, amin. Jadi bukan mandate di situ aja, saudaraku. Hari-hari ini, saudaraku, perlu upgrade diri. Misalnya seorang guru perlu upgrade diri, betul? Ya, bu guru, ya. Bu guru sekarang sama zaman dulu beda. Ya, saya pernah sharing juga sama Bu Yuri, gimana online keadaannya. Waduh, makin sulit, makin padat. Betul ya Bu Yuri ya? Lebih mempersiapkan, lebih enak tatap muka. Gak tahu bener atau enggak. Ya, saudaraku, ya guru sekarang lebih ketat, Bapak Ibu. Dan apapun profesi kita, saudaraku berdagang dari usaha yang kecil dan sebagainya, saudaraku, mari tekunin itu siapapun kita. Tidak kita mau meremehkan, ya. Yosua bin Nun, saudaraku, seorang pelayan, seorang jongos, seorang dulos, tetapi dia mengerjakannya dengan segenap hati. Kolose 3, saudaraku, ayat 23 berkata apa? Kerjakanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Masa bodoh orang mau lihat kita, saudaraku. Tetapi kalau kita punya integritas dan kita mau melakukan sungguh-sungguh apa yang menjadi pekerjaan kita, saudaraku, yakin percaya Tuhan akan tambahkan dan buka jalan keluar. Memang tidak mudah bagi setiap usaha kita, Bapak Ibu saudaraku, yang baru-baru ini, saudaraku, tidak mudah. Saudaraku harus terus menawarkan, saudaraku harus terus berusaha, betul? Tidak bisa sekali jadi, Bapak Ibu saudaraku, terus tekun. Ya, cuma memang akibatnya di grup jadi penuh dengan promosi makanan, saudaraku. Nah, saudaraku, saya kadang-kadang, waduh, ini lama-lama kita buka grup, ya. Kuliner Solidio, Bapak Ibu saudaraku, dibanding dengan info-info yang lain, ya. Yang kedua apa ya, saudaraku, yang kita bisa belajar, siapakah Yosua bin Nun itu, Bapak Ibu saudaraku, ya. Di dalam Bilangan 27 ayat 18, terlebih dulu dalam Keluaran 17 ayat 10, siapakah Yosua bin Nun? Keluaran 17 ayat 10 berkata demikian, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Sekali lagi saya ulangi, dalam Keluaran 10 ayat 17 ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Keluaran 33 ayat 11, apa yang dikatakan tentang Yosua juga? Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, pelayannya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara, apa yang kita bisa petik dari Yosua bin Nun, Bapak Ibu saudaraku, yang kedua, dia adalah seorang yang taat dan tunduk kepada pemimpinnya. Haleluya, amin saudaraku. Apa yang dikatakan oleh Yosua, apa yang dikatakan Musa, maaf Bapak Ibu saudaraku, dia lakukan dengan segenap hati. Apa yang dikatakan oleh Musa, Bapak Ibu saudaraku, ya, Yosua bin Nun melakukannya dengan segenap hati. Bahkan untuk tertentu, Bapak Ibu, ya, kita bisa melihat di dalam Keluaran 13 ayat 11, meskipun Musa sudah kembali ke kemah pertemuan, saudaraku, tetapi apa yang dilakukan Yosua? Dia tetap berdiri, ya, dia tetap tinggal, ya, dia tetap dalam posisi Yosua bin Nun ini adalah posisi seorang hamba yang taat, ya. Saudaraku, belajarlah untuk taat dan tunduk kepada pemimpinmu. Di rumah tangga, mari bapak-bapak, ya, engkau sebagai imam, mari berperan dengan penuh dengan wibawa, minta wibawa hikmat Tuhan untuk memimpin keluargamu, supaya di dalam apapun juga engkau tetap disegani.
Ya, bagi ibu-ibu dan anak-anak, mari belajar hormati ya orang tuamu dengan segenap hati, karena ada resep panjang umur dan diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku, dimanapun di kantor, dimanapun saudaraku belajar ya untuk menghormati pemimpinmu, saudaraku. Ketika kita belajar, saudaraku, dalam ya Alkitab kita, supaya kita juga tunduk kepada pemerintah yang ada, saudaraku. Ya, kita belajar apa yang di masa pandemi ini, kita belajar untuk dengar-dengaran, jaga jarak, pakai masker. Ya, sudah ada peraturannya. Ya, kalau tidak pakai masker didenda ya Bapak Ibu saudaraku. Ya, kalau saya ini lagi spesial request ya saudaraku. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, belajarlah punya hati yang taat dan tunduk saudaraku. Karena pada akhirnya apa saudaraku? Kalau Tuhan mengangkatmu saudaraku, satu waktu saudaraku, kita juga punya bawahan, kita punya juga apa Bapak Ibu saudaraku, ya orang-orang yang di bawah kita. Firman Tuhan katakan, apa yang ingin orang lain lakukan terhadap kamu, lakukan itu. Ya, kalau kita belajar tunduk, ya taat dengar-dengaran kepada pemimpin kita Bapak Ibu, yakin percaya saudaraku, saudaraku juga akan dihormati, saudaraku juga akan ya didengar juga. Saudaraku yakin percaya, amin. Yosua bin Nun belajar saudaraku. Dia tunduk dan dengar-dengaran. Ya, dia tunduk dan dengaran, tidak pakai pikirannya sendiri Bapak Ibu saudaraku. Di pelayanan dimanapun juga saudaraku, belajarlah juga ya tunduk kepada pemimpinmu. Jangan mau-maunya sendiri. Haleluya, amin. Nah, siapakah Yosua bin Nun lagi saudaraku? Yang ketiga, dalam Bilangan 27 ayat 18. Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Siapakah Yosua bin Nun? Sehingga dia adalah seorang dari zero menjadi seorang pahlawan. Dia seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Haleluya, amin saudaraku. Saudaraku, mari intim hari-hari ini saudaraku. Ya, intimlah dengan Tuhan. Mintalah supaya Roh Kudus memenuhi kita, mengurapi kita saudaraku, sehingga ada kesegaran dalam roh dan jiwamu. Ya Bapak Ibu saudaraku, bergairah di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, jemaat Tuhan yang luar biasa. Ini sebetulnya lebih dari 35. Ya, ayo mengaku. Ya, lebih dari 35 saudara. Tetapi kita, saudaraku, kita terus antusias. Antusias ya Pak Edi ya? Ya, tetap antusias. Saudaraku, kalau kita, roh kita, semangat kita tidak pernah menyala-nyala saudaraku, akibatnya apa saudaraku? Seperti lilin di subuh saudaraku, ya tidak ada minyak saudaraku, maka apa yang terjadi? Dia padam. Kalau minyak dalam kandil saudaraku itu padam saudaraku, bisa diisi minyak saudaraku. Tetapi kalau roh kita, spirit kita yang pada akhirnya kita biarkan saudaraku, ya saudaraku, mati rohani itu sangat menderita Bapak Ibu saudaraku. Sangat sulit mengangkat kapasitas rohani kita kalau sudah mati saudaraku, tidak ada minyak urapan. Ya, kadang-kadang Bu Yuli juga datang ke sini saudaraku, habis doa saudaraku, lumayan doanya, bisa 1-2 jam saudaraku, pujian penyembahan aja saudaraku, di rumah pujian penyembahan, amin saudaraku, baca firman, amin ya, pujian penyembahan saudaraku, menyembah ya, doa tidak harus, tidak selamanya minta Bapak Ibu saudaraku, senangkan hati Bapa di surga, amin, lewat pujian penyembahan. Ketika kau dibangunkan di pagi hari, pujian penyembahan pada Tuhan, maka Tuhan Bapa yang tahu akan kebutuhanmu, Dia akan cover hidup kita selama-lamanya. Amin. Nah, siapakah Yosua bin Nun? Bukan hanya dia seorang abdi Tuhan, bukan hanya seorang yang taat dan tunduk kepada pemimpinnya, bukan hanya seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku, yang keempat saya catat dalam Bilangan 14 ayat 6 dan 9. Kita akan baca ini saudaraku, tetapi sebetulnya ini adalah sebuah cerita ketika Musa mengutus Bapak Ibu saudaraku, ya 12 pemimpin dari 12 suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan Bapak Ibu saudaraku. Ya, dari 12 itu 10 berkata tanah ini baik adanya,
tetapi penduduknya terlalu besar, ya. Penduduknya bertubuh raksasa, penduduknya sangat kita taklukkan, saudaraku. Tetapi cuma ada 2 orang yang berkata apa, Bapak Ibu saudaraku? Ya, memang negeri ini luar biasa, penuh susu dan madunya. Ya, meskipun orangnya besar-besar, tetapi yakinkanlah bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, ya dan amin. Ya, apa yang saudaraku dikatakan di sana ayat itu, saudaraku, bahwa yang menyertai mereka telah lalu, sementara Tuhan yang menyertai kita lebih besar. Ya, kita lihat coba Bapak Ibu saudara, Bilangan 14 ayat 6-9. Sudah. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah apa? Luar biasa baiknya. 12 pengintai, Bapak Ibu saudaraku. Cuma Yosua dan Kaleb, Bapak Ibu saudaraku, yang memberikan laporan demikian. Negeri itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya apa, saudaraku? Janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Apa yang kita bisa ambil, Bapak Ibu saudaraku? Yosua bin Nun adalah seorang yang menghormati Tuhan dan memegang janji Tuhan. Haleluya. Memang kenyataannya sudah berkata, situasi hari-hari ini, saudaraku, ya, di masa pandemi ini sulit, saudaraku. Tetapi biarlah setiap pagi kita memperkatakan setiap janji Tuhan. Haleluya. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Tuhan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Haleluya. Amin. Kita perkatakan hal-hal yang baik, sebab dengan mulut kita iman itu kita dengar dan iman itu menjadi timbul. Dan firman Tuhan berkata, setiap firman-Nya tidak kembali dengan percuma. Tetapi kalau saudara dalam menghadapi situasi pandemi ini, saudaraku mulai ketakutan, saudaraku berkata, mati aku, ya habis aku, usahaku berantakan dan sebagainya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu saudaraku? Apa yang kita katakan bisa terjadi. Amin. Saudaraku, Yosua bin Nun menghormati Tuhan dan dia memegang janjinya. Ya, meskipun pada kenyataan ketika dalam pengintaian, saudaraku, ada hal yang luar biasa, negeri penuh susu dan madu. Tetapi, saudaraku, ya, orang-orang raksasa yang menempatinya. Memang sangat sulit kelihatan mata. Tetapi Yosua bin Nun, saudaraku, berkata, jika Allah berkenan, ya, dikatakan apa, saudaraku? Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Saudaraku, ketika menyeberang sungai Yordan, yang pertama ditaklukkan adalah Yeriko. Yeriko dengan temboknya yang besar tidak mungkin dirobohkan. Tetapi lewat pujian penyembahan, karena Yosua mau taat, saudaraku, maka tembok pertahanan musuh ditelan habis, dihabisin. Tetapi karena dosa, Bapak Ibu, ya, Israel memberontak, saudaraku, dengan kota yang paling dekat, yaitu kota Ai, dengan kota yang dianggap kecil karena sebuah dosa. Maka yang terjadi, Israel justru kalah.
Haleluya. Yosua pegang, menghormati Tuhan, pegang janjinya. Apapun dia tidak goyah, saudara. Dia tetap pegang janji itu. Haleluya. Dia tetap pegang janji Tuhan. Yang kelima, saudaraku, siapakah Yosua bin Nun, Bapak Ibu saudaraku? Saya catat di sini adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Dalam kitab Yosua 24 pasal, saudaraku, semua berbicara tentang bagaimana Yosua memimpin, saudaraku, 12 suku untuk merebut setiap bagian-bagian, dan dia membagikan setiap tanah-tanah perjanjian kepada 12 suku, Bapak Ibu saudaraku. Pasal yang ke-20 akhirnya dia mendapat bagian juga, saudaraku, dari semua perjuangannya. Sampai pada akhirnya, saudaraku, di masa hidupnya bukan hanya perjuangan secara fisik, materi, tetapi rohani. Yosua memimpin umatnya dengan luar biasa. Yosua 24 ayat yang ke-31. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang apa, Bapak Ibu? Zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Ya, saya ulangi, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, saudaraku. Jadi Yosua adalah pemimpin yang bertanggung jawab, baik secara bagaimana secara materi juga secara rohani. Haleluya. Nah, saudaraku, kembali ke ayat ini, Bapak Ibu saudaraku. Yosua 24 ayat yang ke-15, dia katakan apa, saudaraku? Ini adalah sebuah peringatan, dan ini juga merupakan peringatan Tuhan bagi kita. Dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Beribadah pada Allah yang pada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian memakan waktu 40 tahun. Dan inilah yang menjadi kesadaran Yosua, saudaraku, sebelum dia lengser, dia ungkapkan ayat penutup ini, Bapak Ibu saudaraku. Yosua menyadari godaan iman yang bisa terjadi atas bangsa ini, saudaraku. Karena apa? Penaklukan. Ketika bercampur dengan orang-orang dari suku bangsa yang lain. Saudaraku, bayangin kalau kita bisa melihat, ya, kitab bilangan, Bapak Ibu saudaraku, itu luar biasa. Semua dibuka dengan peraturan-peraturan ibadah bangsa Israel, Bapak Ibu. Dan itu harus tepat. Bilangan pertama, pasal yang pertama, selalu dibuka dengan apa? Korban bakaran. Korban bakaran itu disilsilakan harus sapi, kambing, domba. Ya, kalau nggak punya apa? Burung, Bapak Ibu saudaraku. Tetapi semuanya harus jantan, tidak bercacat, tidak bercelah. Kemudian bagian-bagiannya, saudaraku, ya dibuka, kemudian ya disembelih dan sebagainya. Sudah bayangin dari darah sampai semuanya, Bapak Ibu. Sudah bayangin kalau ibadah zaman sekarang pakai pengorbanan, Bapak Ibu saudaraku, untuk ibadah korban. Saudaraku bawa kambing, saudaraku bawa domba. Sebentar lagi kita naikkan Idul Adha, saudaraku. Saudaraku, betapa luar biasanya, susahnya, amin saudaraku. Tetapi Yesuslah yang berkorban untuk kita sekali untuk selamanya. Ya, itu peraturan-peraturan yang luar biasa, Bapak Ibu saudaraku. Inilah yang diingatkan Yosua bin Nun, saudaraku. Sebetulnya hari ini, saudaraku, ya, dikatakan ingatlah selalu, beribadahlah selalu kepada Tuhan. Ya, tapi kalau engkau ya punya pilihan yang lain, terserah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua tidak meninggalkan kebaikan Tuhan. Yosua tidak meninggalkan dan tidak melupakan berkat Tuhan. Haleluya, amin Bapak Ibu saudaraku. Yosua ingat itu. Nah,
Saudara, paling enggak saudaraku saya catat di sini, Bapak Ibu saudaraku, ada 4 hal ya secara singkat. Beberapa prinsip Bapak Ibu saudaraku firman Tuhan yang kita bisa ambil hari ini. Saudaraku bisa baca karena terbatasnya waktu. Yang pertama, sekalipun semua orang meninggalkan Tuhan, janganlah kita meninggalkannya, tetapi marilah kita tetap mengasihi Tuhan dan setia kepadanya. Setuju Bapak Ibu? Saudaraku, saya sebagai gembala mengingatkan Bapak Ibu juga seperti Yosua mengingatkan bangsa Israel. Sekali lagi yang pertama, sekalipun semua orang meninggalkan Tuhan, janganlah kita meninggalkannya, tetapi marilah kita tetap mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Situasi boleh bergoncang, orang boleh saudaraku meninggalkan Tuhan, tetapi saya mau berkata, jemaat studio, pelayan studio, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, amin. Wahyu 2 ayat 10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekalipun Bapak Ibu saudaraku kasihan Tuhan, maaf, sekalipun ya, dan kita tolak itu, ada orang-orang yang mungkin terpapar COVID, tetapi yakinkan bahwa Tuhan menyertaimu baik dalam suka dan duka. Ya, orang yang mati itu bukan karena COVID, orang yang mati itu bukan karena kanker, orang yang mati itu bukan karena ia jatuh dari pesawat. Amin, saudaraku. Prinsip yang kita pegang adalah karena apa, saudaraku? Rumah kita, bagian kita di surga sudah selesai. Dan saudaraku dan saya yang ada di dunia ini, jatahnya juga sudah selesai. 2 itu aja Bapak Ibu. Ya, ada enggak Bapak Ibu orang yang nekat-nekat ya mau ya mati, saya pengen mati, tapi enggak mati-mati. Ada Bapak Ibu saudara. Tetapi kita bersyukur, amin. Kita enggak nantangin, betul Bapak Ibu saudaraku. Tetapi kita terus berdoa, Tuhan aku mau sehat dan aku mau berbuah-buah. Selama kami masih ada, kami mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Prinsip yang kedua, sekalipun situasi hidup dalam Tuhan mengalami banyak tantangan dan ujian, saudaraku mengalami banyak tantangan dan ujian, amin, ya, tetaplah bersukacita dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, sekalipun situasi hidup dalam Tuhan mengalami banyak tantangan dan ujian, tetaplah bersukacita dan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan kita kepada Tuhan akan mendapat balasan berkat, anugerah dan kemurahan dari Tuhan, baik di bumi ini juga nanti di surga. Saudara percaya, amin? Jerih payah kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, sukacita, damai sejahtera serta kebahagiaan akan memenuhi hati dan kehidupan kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, amin. Saudaraku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kembali lagi prinsip saudaraku tentang Yosua 24 ayat 15, saudaraku, kesimpulan dan makna sesungguhnya saudaraku sebetulnya ini. Jangan pilih yang lain. Ada lagunya tuh, jangan pilih yang lain. Ya, lagu dangdut atau lagu apa? Ya. Sekali lagi, jangan pilih yang lain, tetapi pilihlah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, dan tetaplah beribadah kepada Tuhan dengan setia. Karena kalau ibadah kita dengan sungguh-sungguh, besar berkatnya bagi kita. Ayat yang terakhir kita akan membaca 1 Korintus 15 ayat 58. Dari 57 boleh. Mari kita berdiri Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Ya, 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bersama keluargaku melayani Tuhan.
kami boleh berkata, Engkau Tuhan yang dahsyat luar biasa. Berikan kepada kami hati seperti Yosua untuk kami boleh memilih yang tepat beribadah kepada Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terpujilah nama-Mu, baik kami yang ada di tempat ini, demikian juga buat umat Tuhan dan jemaat Tuhan yang belum bisa hadir. Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Kami juga menyerahkan ibadah sebentar sore ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai ibadah sebentar sore sebagaimana Tuhan menyertai kami di pagi hari ini. Terima kasih, berkati setiap pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, setiap persembahan, setiap ibadah mereka pada hari ini, karena kami percaya ibadah kami tidak sia-sia, karena ada berkat rohani dan jasmani kesehatan sempurna kami terima daripada Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami terus berdoa buat Indonesia, kami berdoa buat pemerintah yang ada, dan presiden, wakil presiden, kabinet, para menteri, demikian seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Mari Tuhan tolong juga dokter dan perawat yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan Indonesia, Tuhan berkati Indonesia, lawat Indonesia. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Atas pandemi ini Tuhan, Engkau pulihkan bangsa ini. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali untuk bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru kami berdoa mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sahabat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu sebelum kau pulang. Terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu sahabat Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, masa depanmu dengan kilang gemilang, sehingga kau tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Sekarang diberkatilah apa yang menjadi apapun yang kau kerjakan, dan Tuhan membuatmu berhasil. Sekarang terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan berlaskan hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama katakan amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.